Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Piona Indah Andaresta dari Prodi Fisioterapi dari Kampus Politeknik Unggulan Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tortikolis. Tortikolis adalah gangguan pada otot leher di mana terjadi pemendekan pada muskulus sternocleidomastoideus yang mengakibatkan kepala menjadi miring atau juga bisa disebut dengan fleksi. Saat seseorang mengalami tortikolis, bagian atas kepala akan miring ke salah satu sisi, sedangkan di bagian dagu akan miring ke sisi yang lain. Bisa juga disebut dengan berlawanan. Oh ya, sebelumnya di sini saya jelaskan dulu fungsi dari otot sternocleidomastoid, yaitu untuk memutar kepala secara berlawanan atau secara miring. Otot ini juga berfungsi untuk melenturkan otot leher. Salah satu penyebab tortikolis adalah bisa terjadi karena kelainan genetik yang diturunkan dari dalam keluarganya, atau ada masalah pada sistem saraf, tulang belakang atas, atau otot. Selain itu, tortikolis juga bisa diketahui tanpa penyebab, itu bisa disebut dengan istilah tortikolis idiopatik. Sedangkan tortikolis kongenital terjadi karena posisi bayi yang lahir tidak normal, seperti sungsang yang mengakibatkan otot leher menjadi menegang. Tortikolis juga bisa terjadi saat persalinan jika persalinan bayi menggunakan alat forceps atau vakum. Itu mengakibatkan salah satu sisi lehernya, otot sisi lehernya, mendapat tekanan yang lebih besar. Selain itu, kerusakan otot atau kurangnya pasokan darah juga bisa menyebabkan tortikolis. Gejala ini terkadang tidak terlihat pada bulan pertama atau bulan kedua, tetapi gejala ini dapat terlihat ketika bayi sudah bisa menggerakkan leher ataupun kepalanya. Seiring waktu gejala ini bisa semakin parah. Jadi di sini saya akan menjelaskan gejala-gejala klinis pada penyakit tortikolis. Gejala yang pertama yaitu susah menggerakkan kepala atau gerakan kepala terbatas, susah untuk melihat ke samping, ke atas, ke bawah. Terus bisa juga terjadi kaku otot leher, salah satu bahu terlihat lebih tinggi, dagu miring ke sisi yang lain, dan ada benjolan lunak pada otot leher. Bayi tortikolis menyusu hanya pada bagian salah satu payudara saja dan juga berbaring pada satu sisi saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendiagnosis seseorang yang terkena tortikolis, yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dengan cara melihat pergerakan leher atau kepalanya. Bisa juga dengan menggunakan elektromiogram. Itu dapat mengukur aktivitas listrik pada otot leher sehingga dapat memastikan bagian otot mana yang terganggu. Selain itu, dengan pemindaian foto ronsen atau CT scan atau juga bisa dilakukan MRI pada leher, akan melihat struktur jaringan di mana yang terganggu. Tes darah juga bisa dilakukan untuk mencari kondisi lain yang menyebabkan terjadinya tortikolis. Untuk tortikolis kongenital, penanganan utama yaitu adalah peregangan leher. Dapat dilakukan peregangan secara pasif atau juga bisa dilakukan peregangan dengan alat penyangga. Perawatan ini seringkali berhasil jika diawali sejak usia 3 bulan. Jika perawatan ini belum memperbaiki kondisi pada pasien, maka diperlukan prosedur operasi untuk memperbaiki posisi otot leher. Prosedur ini bisa dilakukan setelah penderita mencapai usia prasekolah. Ya, jadi di sini saya akan menampilkan video stretching otot leher bagi penderita tortikolis. Hold your child's left shoulder down with your right hand. Place your left hand on top of the left side of your child's head. Slowly bend the right ear towards the right shoulder. Hold this position for 10 to 20 seconds, repeat 5 to 10 times, and perform this at every diaper change. Place your right hand on your child's right shoulder. Cup your child's head with the left hand and slowly turn your child's nose to their left shoulder. Hold this position for 10 to 20 seconds. Repeat 5 to 10 times.
Do this exercise at every diaper change. Nah, jadi video saya yang tampilkan tadi adalah treatment untuk orang penderita tortikolis. Bisa dicoba di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kata pada penjelasan saya tadi. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan berasal dari diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.